pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan komentarnya usai menerima Golden Visa dari Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis. Jokowi memberikan akses perdana Golden Visa ke Shin Tae-yong secara simbolis di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta. Shin Tae-yong pun mengucapkan terima kasih karena bisa mendapat Golden Visa dari Presiden Jokowi. Terima kasih banyak kepada Bapak Jokowi, saya akan berusaha lebih keras untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ayo Garuda terbang tinggi, ucap STI. Sementara itu dalam sambutannya, Jokowi mengatakan layanan Golden Visa ini diberikan untuk memberikan kemudahan kepada WNA yang mau berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Hari ini kita akan meluncurkan layanan Golden Visa untuk memberikan kemudahan kepada WNA untuk berinvestasi dan berkarya di Indonesia, kata Jokowi. Namun Jokowi mewanti-wanti agar WNA yang mendapatkan Golden Visa benar-benar diseleksi. Ia tak ingin WNA yang berbahaya justru masuk ke Indonesia dengan semena-mena. Golden Visa merupakan layanan baru dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Terdapat sejumlah layanan yang dapat dinikmati, antara lain yaitu individual investor dan diaspora. Dalam penyerahan Golden Visa tersebut, Shin Tae-yong yang baru menjalani operasi. Pria 53 tahun tersebut juga semeringah karena terus mengumbar senyuman sepanjang acara. Di sisi lain, banyak netizen yang senang dengan hadirnya kembali STY di Indonesia. Shin Tae-yong baru saja mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI setelah berhasil menorehkan sederet rekor bersejarah bersama timnas Indonesia. Meski belum ada hitam di atas putih, PSSI dan Shin sudah sepakat akan menangani timnas Indonesia hingga 2027. Nama Reno Moon sempat menjadi perbincangan publik tanah air karena asal-usulnya yang dekat dengan Indonesia karena lahir di Jakarta. Meski lahir di ibu kota, diketahui ayah dan ibu Reno Moon ternyata merupakan warga negara Jerman dan tak memiliki darah Indonesia. Karenanya, banyak yang mengulik kemungkinan pemain berusia 18 tahun itu membela timnas Indonesia di kemudian hari. Sebagian netizen berpendapat bahwa Reno Moon bisa saja dinaturalisasi karena ia lahir di Jakarta, sama seperti Elkan Bagot yang lahir di Bangkok dan didekati Thailand. Sebagian lainnya menilai sulit bagi PSSI menaturalisasi Reno Moon karena dirinya hanya numpang lahir di Jakarta dan tak punya ikatan dengan Indonesia. Jika mengacu pada statuta FIFA pasal 7 mengenai kewarganegaraan baru, Reno Moon sejatinya bisa saja dinaturalisasi karena dirinya lahir di Indonesia. Reno Moon merupakan pemain berposisi tengah yang lahir pada 2 Oktober 2005 di Jakarta. Hanya saja saat ini dirinya berkewarganegaraan Jerman. Australia ketakutan mendapati rumor Mace Hilgers dan Daan Roets kabarnya akan merapat ke timnas Indonesia. Hal ini mengkonfirmasi bahwa skuad Garuda akan jadi timnas terkuat di Asia Tenggara. Media Australia, Sydney Morning Sports mengatakan jika dua nama ini jadi memperkuat timnas Indonesia, skuad Garuda bakal jadi tim kuat di Asia. Perlu diketahui juga bahwa rumor terhadap program naturalisasi timnas Indonesia Daan Roets dan Mace Hilgers telah menjadi perbincangan hangat di media lokal maupun asing. Kabar tersebut ternyata disoroti media Australia, Sydney Morning Sports dalam artikel Presiden Thohir, Indonesia akan menaturalisasikan dua bintang asal Belanda untuk bersaing dengan Australia. Dalam artikel tersebut, Sydney mengklaim bahwa jika Indonesia diperkuat Mace Hilgers dan Daan Roets, maka timnas Indonesia akan menjadi tim terkuat di Asia Tenggara. Nama Daan Roets mencuat di tengah alotnya perkembangan status striker FC Utrecht oleh Romeni yang disebut akan dinaturalisasi. Timnas Indonesia memang gencar sedang melakukan perbaikan di lini serangnya. Seperti halnya oleh Romeni, Daan Roets merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda tertinggi atau Eredivisie. Bahkan Daan Roets bermain bersama pemain keturunan Indonesia yang dari dulu santer terdengar namanya, yakni Mace Hilgers. Dikutip dari laman Transfermarkt, Daan Roets telah memainkan laga sebanyak 40 kali musim ini. Penyerang tersebut berhasil mengemas 9 gol dan assist. Namanya tenar di Indonesia karena disebut memiliki darah keturunan Indonesia. Tanda-tanda bahwa Daan Roets bakal dinaturalisasi
kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan Teranyar di akun Instagram milik dia sendiri. Pemain FC Twente ini memberi suka terhadap postingan Fardi Bahdim. Kemudian nama Miss Hilgers kembali membuat geger media sosial. Kali ini unggahan foto di akun Instagram pribadinya menjadi sorotan netizen Indonesia. Pasalnya, dalam salah satu foto, Hilgers terlihat mengenakan gelang berwarna merah putih. Meskipun Hilgers tidak memberikan keterangan apapun terkait gelang tersebut, netizen Indonesia terlanjur berimajinasi. Kolom komentar unggahan Hilgers dibanjiri dengan doa dan dukungan agar pemain berusia 23 tahun itu segera bergabung dengan timnas. Indonesia U19 akan menghadapi Malaysia U19 pada semifinal Piala AFF U19 setelah Harimau Malaya imbang 1-1 melawan Thailand pada laga terakhir Grup C di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis. Hasil ini membuat kedua tim memiliki 7 poin. Malaysia yang unggul selisih 16 gol menjadi juara Grup C akan menghadapi Indonesia yang menjadi juara Grup A, laga semifinal Sabtu lusa. Thailand yang lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik akan melawan juara Grup B Australia pada hari yang sama. Thailand unggul terlebih dahulu melalui Kailan Tanadon Ryan pada menit ke-5 setelah memanfaatkan kesalahan pemain Malaysia Muhammad Rizwan yang tidak cermat menerima operan. Setelah unggul 1 gol, Thailand kembali membobol gawang Malaysia pada menit ke-13. Namun gol Piawat Petra dianulir karena offside. Malaysia yang tertinggal menyamakan kedudukan pada 35 menit setelah babak kedua mulai melalui gol penalti Pavitran Gunalan yang gagal dihalau kiper Thailand Kittipong Bunmak. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga akhir pertandingan karena kedua tim tak mampu menambah gol sampai babak kedua berakhir. Maarten Paes bermimpi membawa timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. Ia sangat ingin membuktikan skuad Garuda layak bermain di pesta sepak bola 4 tahunan itu. Paes saat ini sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia setelah disumpah pada 30 April 2024 lalu. Namun demikian, pemain berusia 26 tahun itu masih belum bisa membela skuad Garuda karena terkendala regulasi FIFA. Walau begitu, PSSI sedang mengupayakan agar Marten bisa diperbolehkan untuk membela timnas Indonesia. Federasi sudah mengajukan banding ke CAS perihal masalah tersebut. Marten berharap PSSI mampu memenangkan sengketa itu di CAS. Kiper FC Dallas itu ingin membalas dukungan penggemar timnas Indonesia dengan pembuktian di lapangan. Mereka punya komunitas besar, dan karena saya bagian dari komunitas itu, mereka sangat loyal, kata Marten. Timnas Indonesia saat ini sudah dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad besutan Shin Tae-yong akan tergabung bersama Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, Timnas Bahrain, Timnas Cina, dan Timnas Jepang di Grup C. Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan bersua dengan Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah, 6 September 2024. Marten berharap kasusnya bisa selesai sebelum pertandingan itu. Pria berdarah Belanda itu menegaskan ingin membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia punya mimpi besar membawa skuad Garuda bermain di turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada itu. Dengan Piala Dunia yang akan datang di sini dan babak kualifikasi, saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu, ujar Marten. Bagaimana jika saya akan bermain dalam pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, bersama Indonesia? Itu akan menjadi hal yang luar biasa, tandasnya. Kabar baik mengalir dari PSSI bahwa 2 pemain berdarah campuran siap bergabung dengan Timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka adalah Ole Romney dan Kevin Dix. 2 nama yang kini sedang hangat dibicarakan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Proses naturalisasi keduanya sedang dalam tahap yang serius. PSSI yang diketuai oleh Erick Thohir bersama Menpora Dito Aryo Tejo sedang memastikan bahwa segala proses hukum dan administratif terpenuhi dengan baik. Hal tersebut merupakan langkah yang diambil demi memastikan bahwa Timnas Indonesia dapat menghadapi kompetisi internasional dengan kekuatan penuh. Ole Romeni, yang juga bermain sebagai striker di FC Utrecht, telah menunjukkan performa yang impresif. Ia tidak hanya ingin membuktikan kemampuannya di lapangan, tetapi juga mengukuhkan statusnya sebagai bagian dari Timnas Indonesia secara resmi. Sementara itu, Kevin Dix, yang turut memperkuat lini belakang FC Copenhagen,
memiliki dedikasi yang sama kuatnya dalam mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional. Dengan tambahan kekuatan baru dari pemain-pemain berkualitas seperti Ole Romeni, Kevin Dix, dan Martin Paes, timnas Indonesia siap untuk mengukir sejarah baru dalam sepak bola tanah air. Semua mata tertuju pada pertandingan kualifikasi melawan Arab Saudi, di mana harapan dan doa seluruh rakyat Indonesia mengiringi langkah mereka menuju impian bersama, yaitu lolos Piala Dunia 2026.